Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara daring yang mana materinya bab 1 berkaitan tentang memahami ilmu kalam. Untuk memahami semuanya, tentunya kita lebih dulu tahu tentang arah dan tujuan pembelajaran. Pertama yang perlu kita ketahui tentang kompetensi inti. Kompetensi inti ini yang paling pokok, yaitu ada nomor 3 dan nomor 4. Bagaimana kalian memahami dan menerapkan ilmu kalam serta mengolah, mengembangkan, menyajikan mampu apa yang kalian ada dalam pemikiran. Masalah ilmu kalam itu bisa disampaikan kepada orang lain. Itu kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasar dan indikator. Pertama berkaitan dengan KI1, 2 itu mengenai lainnya yang paling pokok tentang ini nomor 3 ini. Nomor 3 tentang masalah kognitif kita, memahami pengertian, ruang lingkup, fungsi, ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam, menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam. Itu untuk sejarah mengenai ilmu kalam nanti pada pertemuan kedua dan ketiga. Untuk yang selanjutnya kita mampu memaparkan bagaimana setelah kita tahu, nanti kalian mampu memaparkan pengertian, ruang lingkup, fungsi, ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lain. Itu yang paling pokok. Ya, yang paling pokok berkaitan dengan itu. Kemudian berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran kali ini memiliki tujuan yang paling pokok berkaitan mengenai bagaimana kalian mampu menjelaskan pengertian fungsi dan lain sebagainya. Melalui pengkajian dan lain sebagainya kaitannya dengan yang ada itu. Nah, itu bisa dipahami nomor 1 sampai nomor 4. Anak-anakku sekalian, nah sekarang kita mulai mempelajari tentang pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam yang dimaksud, nah secara etimologi, secara bahasa. Bagaimana kita memahami ilmu kalam secara bahasa? Kalam berarti pembicaraan. Pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Berbeda dengan terminologi. Dalam rangka kita memahami ilmu kalam secara terminologi atau secara istilah, tentunya tidak lepas dari bagaimana kita memahami ilmu kalam secara bahasa. Tak jauh beda. Sehingga ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional atau akliyah. Jadi akal yang ada kita gunakan secara maksimal untuk memahami ketuhanan dengan landasan dalil-dalil nakli. Dasar pembahasan ilmu kalam. Tentunya ilmu kalam memiliki dasar yang pokok, yaitu pertama Al-Quran.
Al-Quran terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentang ketuhanan, tentang keesaan Tuhan. Kemudian yang kedua surat Al-Furqan ayat 59, berkaitan dengan bagaimana Allah kuasa. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ar-rahman fas'al bihi khabira. Bagaimana memahami Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari dan kemudian menguasainya dari atas arsy. Kemudian juga surat Al-Fatah ayat 10. Surat Al-Fatah ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman naqata innama yanqutu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayyihi ajran 'azima. Yaitu berkaitan dengan baiat. Orang-orang yang baiat kepada Rasulullah, di mana kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Nah, dipahami hal-hal tersebutlah secara Al-Quran, bagaimana kita mampu memahami lafaz yadullah fawqa aydihim. Itu berdasarkan hadis, adanya hadis-hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas oleh ilmu kalam. Misalnya tentang hadis Isra dan Mi'rajnya Nabi. Oke. Kemudian juga berdasarkan pemikiran manusia. Karena itu membicarakan ilmu kalam, ilmu pembicaraan, ilmu apa yang berdasarkan nalar. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dan hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, tadabbur, tadzakur, tafaqquh, nazar, fahima, aqala, ulul albab, ulul ilm, ulul absar, ulul nuha, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terdapat di dalam Al-Quran, yang semuanya memancing kita untuk menggunakan nalar secara sempurna. Dasar selanjutnya adalah insting. Secara instinktif manusia selalu ingin bertuhan. Gitu. Oleh sebab itu kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Manusia itu selalu bagaimana mencari di luar dirinya, siapakah yang mengatur dirinya. Oleh karena itu siapapun ketika dalam keadaan susah selalu yang disebut oh my God, oh Tuhan kami. Padahal dia misalnya paham apa anti Tuhan pun akan mengatakan seperti itu. Sekarang membicarakan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu kalam. Pertama berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah atau sering disebut dengan istilah mabda'. Dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir. Kita membicarakan tentang takdir. Bagaimana takdir itu berjalan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, atau disebut wasilah, meliputi malaikat, nabi dan rasul, serta kitab-kitab suci. Kita bahas itu secara akal, itu boleh berdasarkan ruang lingkupnya. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau disebut juga ma'ad, meliputi surga, neraka, dan sebagainya. Kita bicarakan secara nalar berkaitan dengan adanya semua itu. Tetapi nalar yang kita gunakan tidak boleh lepas dari dasar-dasar nakliyah atau nas-nas pokok Al-Quran dan hadis.
aspek-aspeknya. Aspek ilmu kalam, yaitu mengenai keesaan Tuhan, keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan beribadah kepadanya. Aspek-aspek ilmu kalam itu membahas mengenai bagaimana memahami keesaan zat Allah. Allah itu esa. Apa yang dimaksud esa? Esa itu satu atau suci dari segala hal yang tidak akan mungkin ada sesamanya. Begitu pula tentang sifat, keesaan sifat. Sifat-sifat Allah tidak akan sama, tidak akan ada yang menyamainya. Kemudian keesaan perbuatan. Keesaan perbuatan bagaimana? Perbuatan Allah tidak akan ada persamaannya. Itu perbuatan Allah selalu esa, maha suci Allah dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatan. Nah, bagaimana keesaan beribadah? Keesaan beribadah kepadanya. Artinya kita setelah memahami keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, tentunya kita dalam beribadah, dalam mengabdi kepada Tuhan, maka semuanya kita curahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pantangan atau larangan dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam sama sekali kita tidak boleh pembahasan dalam ilmu kalam sampai menuju pada kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Dalam artian, ketika kita membahas ilmu kalam, tidak boleh bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Nas-nas Al-Quran yang ada. Misalnya membicarakan tentang keesaan Tuhan. Tuhan itu satu. Kenapa harus satu? Maka hal ini tidak boleh kemudian melebar sampai menuju pada kekafiran. Sampai pada kemusyrikan. Pada teologi Kristen misalnya, ketika kita padukan antara teologi Islam dan teologi Kristen, maka di situ akan ada keunggulan tentang teologi Islam, tentang adanya ketuhanan yang esa itu, ketuhanan yang satu, tidak ada yang lain. Disitulah kita jangan sampai dalam menggunakan nalar, menggunakan akal, menuju pada kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, pun kemunafikan. Fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Timbul pertentangan itu, selanjutnya membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. Sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio dan yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Demikian, cukup sekian. Mohon dipelajari, kemudian dirangkum. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.